Tuhan, haleluya. Selamat pagi saya ucapkan bagi seluruh sidang jemaat GPDI Tiberias Bogor, bahkan semua yang menyaksikan renungan pagi pada saat pagi hari ini. Pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini kami boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, pengertian kepada kami agar kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang doa yang berhasil. Seperti kita ketahui, doa merupakan permohonan, harapan, bahkan pujian kita kepada Tuhan. Dan kita ketahui bahwa doa merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan, agar kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam setiap pembahasan kita, kemarin kita sudah mendengarkan renungan pagi tentang tujuan kita dalam berdoa. Dan salah satunya adalah menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan tentang doa yang berhasil. Secara umum, jawaban doa ada 3. Iya, tidak, ya, atau tunggu dulu. Dan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apapun jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita, itu merupakan selalu yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita ketahui bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, namun juga tidak pernah menjawab sebelum dengan waktu yang sudah Dia tetapkan. Dan selalu waktunya itu pas dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang tidak terdapat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, dikatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita bisa mengerti bahwa doa yang berhasil adalah doa yang dikabulkan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya dalam setiap kehidupan kita, bagaimana cara kita menyampaikan doa kita agar dikabulkan oleh Tuhan? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus berdoa dengan iman. Yang ketiga, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, sampaikan doamu dengan hati yang benar. Jangan ada hawa nafsu seperti di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Jangan ada nafsu jahat seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18. Bahkan jangan sampai ada kesombongan. Dan dikatakan yang terakhir, kita ketika berdoa harus sepakat, harus disampaikan secara bersama-sama. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada renungan pagi saat ini kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita doakan, bila dengan yakin dan percaya, maka yang pertama, Yohanes 14 ayat 14 dikatakan bahwa jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Kemudian yang kedua, Markus 11 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa bila dengan yakin, dengan iman, maka kita akan melihat jawaban dari doa itu. Karena apa? Iman adalah percaya sebelum melihat. Doa yang kita sampaikan dengan iman
Doa yang disertai dengan iman artinya adalah kita percaya bahwa Tuhan sudah menjawab walaupun kita belum melihat jawabannya. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian kita, yaitu bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita jika kita memintanya sesuai atau menurut kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang Tuhan perhatikan bukanlah caranya, apa kita berdiri, apa kita duduk, apakah kita membuka mata atau kita menutup mata, melainkan yang dilihat Tuhan adalah keberadaan dari hati kita ketika kita menyampaikan doa tersebut. Artinya kita harus memiliki hati yang benar. Dan yang kelima adalah Matius 18 ayat yang ke-19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa pada saat ini kembali lagi firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita, bahwa doa yang berhasil atau doa yang dikabulkan bila disampaikan dalam nama Tuhan Yesus, kita sampaikan dengan iman, kita sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sampaikan dengan hati yang benar, dan kita sampaikan dengan bersepakat, maka doa itu akan berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini ada yang kita bisa renungkan atau kita bisa terapkan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah, pernahkah seseorang yang sangat Bapak Ibu kasihi menyuruh orang untuk datang atas namanya dan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu? Pernah atau tidak? Walaupun orang yang Anda kasihi itu tidak datang sendirinya, tetapi karena orang yang disuruh itu datang atas namanya, maka Bapak Ibu akan memperhatikan apa yang disampaikan orang suruhan tadi. Demikian juga halnya dengan setiap kehidupan kita. Kalau kita berdoa atas nama atau dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa akan memperhatikan apa yang kita doakan, sebab Allah Bapa sangat mengasihi Yesus Kristus. Yang kedua adalah, pernahkah kita merasa lebih hebat daripada orang lain oleh karena kita berdoa lebih rajin atau kita berdoa lebih lama daripada orang itu? Pernah atau tidak? Walaupun kita berdoa lebih rajin daripada orang lain, tetapi apabila kesombongan rohani menguasai hati kita, maka segala kerajinan doa itu adalah sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah, seandainya kita mempunyai seorang anak dan dia meminta racun untuk diminumnya, apakah kita akan mengabulkan permintaannya? Ya, saya kabulkan, atau tidak akan saya kabulkan. Yang keempat adalah, pasti kita akan menginginkan agar anak kita menjadi orang yang berhasil di sekolah. Pada suatu hari ia meminta uang untuk membeli buku pelajaran yang penting bagi studinya. Apakah kita akan mengabulkan permintaannya? Ya, saya kabulkan, atau tidak akan saya kabulkan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Bila kita meminta sesuatu yang merupakan kehendak-Nya, pasti akan dikabulkan oleh-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam doa yang kita sampaikan, kita pusatkan perhatian kita harus kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak kita. Pada saat ini ayat penutup kita adalah Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita baca sekali lagi di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kiranya memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah renungkan pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun setiap kehidupan kami, semakin hari semakin lebih baik lagi. Ajarkan setiap kehidupan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.